Halo Sobat Milenial, kolot, kuno, ketinggalan zaman, jadul atau zaman dahulu menjadi stigma yang sering melekat pada koperasi. Anggapan itulah yang menjadikan sebagian generasi milenial merasa berkoperasi tidak lagi relevan di era serba modern ini. Generasi muda merasa kesejahteraan juga bisa diraih tanpa melewati jalur berkoperasi. Bekerja keras, mencari tempat kerja yang bonafit dirasa menjadi jalur lebih tepat dalam menggapai kesejahteraan ketimbang berkoperasi. Apalagi koperasi mengharuskan anggotanya membayar iuran. Iuran tersebut sering dirasa memberatkan tanpa mempertimbangkan manfaat dibalik keanggotaan koperasi. Sobat milenial, kita akan membahas koperasi kekinian bagi milenial di Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, mendengar kata koperasi tidak berbeda dengan mendengar kata toko kelontong maupun warung. Sering kamu jumpai koperasi yang hanya berupa toko kecil di sekolah ataupun minimarket di perkantoran. Begitulah image koperasi yang tidak lepas dari peranan UMKM. Namun sangat disayangkan, masih banyak dari kalangan generasi milenial yang masih tidak paham dan mengerti tentang peran koperasi yang sesungguhnya. Anggapan bahwa koperasi itu hanya sebatas toko atau warung yang hanya mencari penghasilan semata. Melihat fenomena ini tentu tidak salah jika kamu menilik eksistensi koperasi saat ini. Zamannya sudah berubah, sekarang bukan zaman Orde Baru yang ketika itu koperasi menjadi poros kegiatan perekonomian masyarakat. Tidak hanya di kantor pemerintah, namun di setiap desa, bahkan di setiap sekolah maupun perguruan tinggi. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang tertulis dalam UUD 1945. Koperasi sesungguhnya adalah sebuah sistem ekonomi modern untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Koperasi masih ada sampai sekarang. Sobat milenial, kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kerjasama. Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu alasan kenapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Sobat milenial, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Asas kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun hingga tidak heran jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini. Hal ini juga yang membuat koperasi masih ada dan bertahan hingga saat ini. Kenapa milenial harus lirik koperasi? Sobat milenial, jika dengar kata koperasi, banyak milenial hanya mengenalnya dengan koperasi simpan pinjam. Padahal jenis usaha koperasi beragam seperti koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan jika menjadi anggota koperasi, antara lain adalah mendapatkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU,
dapat membeli barang dan jasa dengan harga lebih terjangkau dibandingkan beli di luar koperasi. Bagi yang sudah menjadi anggota, maka dapat meminjam dana hingga mendapatkan pelatihan dan pendampingan entrepreneur serta memperluas jaringan bisnis. Nah, sobat milenial, koperasi tidak hanya meningkatkan perekonomian melalui pinjaman uang ya, namun juga pelatihan dan pendampingan usaha hingga mandiri. Kunci agar koperasi hidup, tumbuh, dan berkembang di zaman now. Sobat milenial, di zaman now, semua orang, lembaga, ataupun usaha harus mengikuti perkembangan teknologi informasi jika ingin terus bertahan. Tidak terkecuali koperasi. Mengikuti perkembangan teknologi informasi berarti koperasi tidak lagi mengalami perkembangan yang lamban, karena koperasi yang tidak aktif akan berujung pada pembubaran. Rebranding koperasi merupakan langkah yang tepat untuk kembali mengajak dan memberikan peluang bagi generasi muda untuk turut serta dalam mewujudkan sebuah sistem ekonomi masa depan yang modern. Koperasi harus bertransformasi dalam mengemas bentuk rebranding koperasi untuk kalangan milenial agar menarik minat milenial dan mau berkecimpung membangun koperasi yang kekinian. Hal ini merupakan langkah untuk menuju perubahan besar. Begitu juga dengan konsep rebranding koperasi bagi generasi milenial yang telah digilirkan oleh Kemenkop dan UMKM. Sobat milenial, rebranding koperasi bukanlah langkah yang mudah, mengingat semakin tidak terlihatnya peran koperasi bagi generasi milenial. Hal yang dilakukan untuk rebranding koperasi di sini tentu tidak harus mengubah nama ataupun logo, melainkan membuat perubahan besar untuk merangkul generasi milenial dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui koperasi. Bisa dikatakan